Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in, wa sayyidil ghurril muhajjalin, sahibil liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Wa qala ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat para jamaah yang mulia, keluarga besar masyarakat Kabupaten Ciamis yang sangat dicintai dan yang sangat didoakan, juga sangat dirindukan. Wabil khusus panitia penyelenggara acara yang sangat mulia, acara yang merupakan ibadah, acara yang di dalamnya ada makna perintahan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, perintahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perintahan dalam agama yang insya Allah nanti sedikit
diulas, dijelaskan tentang makna yang mulia tersebut. Keluarga besar GP Ansor wilayah Kabupaten Ciamis dan juga keluarga besar Banser wilayah Kabupaten Ciamis, keluarga besar Rijalul Ansor, keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ciamis, dan juga para ulama-ulama yang kita cintai, yang kita muliakan se-Kabupaten Ciamis, dan para santri-santri, para jamaah-jamaahnya, dan juga para pecinta-pecintanya yang Abuya cintai dan yang kita cintai bersama. Keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar Persis, yang saat ini kita berkumpul bersama dalam acara yang menggembirakan hati kita, dan insya Allah akan menggembirakan hati semua para pahlawan Republik Indonesia, dan insya Allah akan menggembirakan hati Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita juga bersyukur dalam kumpulan ini juga disesepuhi oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ciamis, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya hormati, sangat Abuya doakan. Dan juga semua ormas-ormas LSM, Pemuda Pancasila, AMS, yang sangat Abuya cintai, yang saya sangat Abuya banggakan. Alhamdulillah, kita semua di malam ini, di bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, yang Allah anugerahkan keagungan bulan ini hanya kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, dan kita semua alhamdulillah beriman, dan kita semuanya alhamdulillah terus kita belajar bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang insya Allah siapapun hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa akan mendapatkan keagungan yang Allah simpen di bulan-bulan yang Allah agungkan. Di antaranya adalah bulan Muharram, di mana kita dipanjangkan umur kita sampai saat ini dimasukkan ke bulan Muharram yang Allah agungkan. Dan Allah jadikan bulan yang agung ini, Muharram ini, menjadi bulan pemula dalam setiap tahun, dalam 12 bulan yang Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit, Allah ciptakan 12 bulan. Yang 12 bulan Allah jadikan 4 bulan menjadi bulan yang istimewa di sisi Allah. Yang Allah sebutkan ini adalah bulan hurum. Apa bulan hurum? Bulan yang sangat dihormati oleh Allah, sangat dihormati oleh semua malaikat Allah,
sangat dihormati oleh semua para nabi-nabi Allah, sangat dihormati oleh semua yang beriman, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat, semua menghormati bulan-bulan ini. Dan tentunya bulan-bulan ini disebut bulan hurum, bulan yang sangat dihormati oleh semua ciptaan Allah. Seluruh ciptaan Allah menghargainya. Bumi dan langit menghargainya. Kayu, batu, air, api, semua yang ada di bumi ini menghargainya. Matahari dan bulan dan bintang menghargainya. Aras dan kursi, lauh mahfud dan qalam, surga dan neraka, dan semua alam semesta menghargainya, karena bulan-bulan ini sangat dihargai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga kita secara khusus diwasiati oleh Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, kalian jangan melakukan dosa di bulan-bulan tersebut. Kalian jangan berbuat kezaliman kepada diri kalian di bulan-bulan tersebut, apalagi zalim kepada sesama kalian, zalim kepada sesama makhluk Allah. Ada pesan khusus dari Allah dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena bulan ini sangat spesial bagi Allah. Minha arba'atul hurum. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa arba'atun, 4 bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah ini disebutkan dalam hadis sahih Muslim dan hadis-hadis yang lainnya. Yang satu adalah fardun, menyendiri. Yang 3 adalah sardun. Yang 3 ini bergerombol. Yang 1 menyendiri. Mana yang menyendiri adalah bulan Rajab. Maka umat Islam setiap bulan Rajab mengagungkannya, meramaikan warna-warni amal saleh dan acara-acara kebaikan. Lalu yang 3, yang 1 Allah simpan di awal bulan dalam setiap tahunnya, yaitu Muharram, agar semua hamba-hambanya yang beriman ketika meniti kehidupan di tahun barunya dimulai dengan keagungan Allah, dimulai dengan anugerah. Ketahuilah arti daripada hurum keagungan ini juga di dalamnya maknanya bahwa segala anugerah termasuk pahala-pahala yang Allah suguhkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beramal saleh di bulan-bulan tersebut, pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih hebat ketimbang pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh di bulan-bulan yang tidak diagungkan oleh Allah. Ini makna diagungkan. Jangan kita samakan pengajian di malam ini, jangan kita samakan zikir bersama di malam ini, jangan kita samakan sholawat bersama di malam ini, jangan kita samakan doa kita bersama di malam ini, tawassul kita bersama di malam ini, silaturahmi kita bersama di malam ini, syukuran kita bersama di malam ini, dengan apa yang kita lakukan daripada bentuk-bentuk ibadah di bulan-bulan lain seperti di bulan Syawal atau seperti di bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir.
Lah, tidak sama. Kenapa? Karena amal soleh yang dilakukan malam ini ada dalam ranah Muharram, ada dalam ruang lingkup bulan yang agung, pahalanya luar biasa, rahmat dan keberkahan yang Allah hujankan kepada kita luar biasa. Maka kita wajib bersyukur setiap kita dimasukkan oleh Allah ke bulan-bulan yang agung tersebut. Komputer, malaikat pencatat udah beda. Ketika maghrib malam pertama di bulan yang agung, itu hitungan pahala udah lain. Sampai hari terakhir di bulan tersebut. Allah, ini anugerah bagi umat Islam, anugerah bagi kita orang-orang yang beriman, bahwa kita meniti kehidupan di tahun baru. Subhanallah, kita semuanya hidup diawali dengan anugerah yang sangat hebat dari Allah. Rahmat dan keberkahan yang dihujankan sangat hebat dari Allah. Ampunan Allah yang Allah berikan kepada kita sangat hebat dari Allah. Pengangkatan derajat bagi hamba-hambanya yang beriman ke derajat-derajat yang lebih tinggi itu jauh lebih cepat ketimbang pengangkatan derajat di bulan-bulan yang tidak diagungkan. Ini perlu dicatat oleh kita. Cepatnya dikabulkan doa di bulan-bulan yang agung itu jauh lebih cepat ketimbang kecepatan diijabahnya doa di luar bulan-bulan yang agung. Pahami itu makna bulan yang diagungkan. Dan keagungan ini bukan keagungan untuk Allah, karena keagungan semua dari Allah, tapi justru keagungan untuk kita hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Yang tidak beriman, yang tidak mau bertakwa, tidak akan kebagian dari keagungan bulan-bulan, waktu-waktu, tempat-tempat yang Allah agungkan sedikit pun. Siapa yang paling beruntung adalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wahyunya, dalam ayat yang lain, surat yang lain, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Masuk bulan Muharram dapat keuntungan yang melimpah, dapat rahmat yang melimpah, dapat barokah yang melimpah, banyak yang dikabulkan doanya, banyak yang diampuni dosanya. Allah, ini anugerah dari Allah. Maka kita seyogyanya sebagai hamba yang dididik oleh Allah menjadi hamba yang tahu diri, menjadi hamba yang bersyukur, agar kita mengingat anugerah Allah ketika umur kita dimasukkan ke bulan Muharram, memulai tahun baru 1444 Hijriah ke depan dengan anugerah dari Allah yang luar biasa. Ingatlah anugerah ini, syukurilah anugerah ini. Yang tentunya mensyukuri anugerah Allah bagian dari perintah Allah, bagian dari perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syukur adalah kunci segala kesuksesan. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Syukur adalah kunci bertambah-tambahnya nikmat, bertambah-tambahnya naik derajat kita. Hanya dengan syukur kita bisa meraihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur dalam ayat yang tadi, la in syakartum la azidannakum.
Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku atas segala kebaikan yang aku berikan kepada kalian, apapun itu kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, lalu kalian syukur kepadaku, aku berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah, Allah tidak akan mengingkari janji. Apa janji Allah? La azidannakum. Aku berjanji pasti aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah. Kalau menambah artinya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita tidak mungkin hilang dan tidak mungkin dikurangi. Karena bahasanya la azidanna, ditambah. Kalau dicabut, dihilangkan dulu nikmat yang sudah, lalu dikasih lagi nikmat, namanya diganti, bukan ditambah. Arti ditambah artinya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang telah lalu tidak akan Allah cabut, tidak akan Allah kurangi, lalu Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang baru. Allah fahami oleh kita ini, paham. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ketika kita mensyukurinya, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci kemajuan, kunci peningkatan kepada yang lebih baik hanya ada dalam syukur. Hanya ada dalam syukur. Namun syukur ini tidak akan bisa dilakukan oleh manusia yang bodoh kepada Tuhannya, yang tidak tahu kebaikan Tuhannya. Syukur ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tahu kepada Tuhannya, yang tahu persis kepada kebaikan Tuhannya. Maka akan hadirlah rasa, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini semua yang hamba terima adalah kebaikan-Mu ya Rabb. Ruh yang ada pada diri hamba, jasad hamba, semuanya. Dari awal Kau ciptakan ruh hamba, di alamnya, di alam ruh. Lalu Engkau ciptakan jasad hamba di dalam rahim ibu hamba. Lalu Kau masukkan ruh hamba ke dalam jasad hamba di dalam rahim ibu hamba. Dan Engkau mengurus hamba, mengurus ruh, mengurus jasad, mengurus kehidupan di alam rahim. Lalu Engkau keluarkan hamba dari alam rahim ke alam. Dari mulai hamba dilahirkan Kau urus, Kau hujankan nikmat kepada hamba yang tidak mungkin hamba bisa menghitung. Semuanya ciptaanmu, semuanya pemberianmu, semuanya kebaikanmu, semuanya kasih sayangmu ya Rabb. Semua fasilitas, baik fasilitas ruh hamba dulu, lalu fasilitas jasad hamba, fasilitas dalam kehidupan hamba di alam rahim, di alam dunia, sampai apa yang Kau janjikan daripada nikmat-nikmat yang akan Kau berikan kepada hamba-hamba yang beriman, dan kami beriman ya Rabb, yang Kau janjikan akan Kau berikan di alam barzakh, lalu akan Kau berikan setelah bangkit dari alam barzakh, lalu akan Kau berikan selama-lamanya di surga-Mu ya Rabb. Itu semuanya sudah Kau janjikan bagi hamba-hamba-Mu yang beriman, dan kami semua beriman ya Allah. Fahami oleh kita. Mungkinkah bisa syukur orang yang tidak kenal Tuhannya? Jawab. Jawab yang keras. Mungkinkah bisa syukur orang yang tidak kenal Tuhannya? Mungkinkah bisa syukur orang yang tidak kenal kebaikan Tuhannya?
Mungkinkah bisa syukur orang yang tidak ingat kepada kebaikan dan kasih sayang Tuhannya? Artinya acara ini sebagai bukti nyata bahwa keluarga besar GP Ansor Kabupaten Ciamis mengingat Tuhannya, mengingat kebaikan Tuhannya, dan merasakan segala kasih sayang Tuhannya, sehingga bersyukur bersama-sama dan mengajak kita bersyukur di malam ini, sehingga kita bisa bersyukur bersama-sama. Di antara kita mungkin ada yang lupa, diingatkan saat ini. Di antara kita mungkin ada yang belum tahu, ditahukan saat ini. Allah. Maka kita akan memahami bahwasanya acara seperti ini adalah bagian daripada amal soleh, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat oleh kita semua. Paham tidak? Adik-adik paham? Ibu-ibu paham? Bapak-bapak paham? Mari kita pahami makna daripada syukur ini. Jadi kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bertambah naik derajat dan pangkat di sisi Allah, kalau kita ingin meraih keuntungan yang tiada ujung, jadilah kita hamba Allah yang tukang bersyukur. Tapi kalau kita ingin bersyukur, kenalilah Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, kenalilah kebaikan Allah dan kasih sayang Allah. Hadirkan rasa di dalam jiwa setiap detik dan menit, setiap nafas keluar dan ke dalam. Allah Maha kasih sayang, Allah Maha baik, Allah Maha pemberi kepada saya, sehingga tidak ada kata yang keluar dari lisan seorang yang bersyukur kecuali dalam segala halnya dia berkata alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hati sudah merasakan kebaikan dari Allah setiap detik dan menit, maka hati akan bahagia. Karena hati selalu menatap kebaikan Tuhannya. Kalau hati sudah bahagia, kebahagiaan hati akan memancar auranya kepada wajah. Ini akan mengawet mudakan. Lihat, orang-orang yang rajin bersyukur itu dia akan awet muda. Wajahnya akan selalu kelihatan ceria. Ya? Senyum manis, Masya Allah. Kenapa? Karena hatinya bahagia. Kenapa? Karena hatinya merasakan kebaikan-kebaikan dari Allah yang tiada hentinya. Tidak akan ada orang yang bersyukur mengeluh. Yang suka mengeluh itu adalah orang yang tidak bersyukur. Dikit-dikit, dikit-dikit, abdi mah sudah sayang, terus aja namanya jadi ganti si Kalau orang sudah banyak mengeluh lalu membiasakan mengeluh, itu aura ke wajah akan hilang.